mahasiswa yang terhormat, sebelum acara kita mulai, terlebih dulu saya sampaikan bahwa mohon untuk mikrofonnya sekali lagi bisa diperlihatkan. Yang untuk para peserta, silakan menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Barangkali butuh rapat dan sebagainya silakan disiapkan. Untuk mengawali acara pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga syafaat dari Rasulullah berlimpah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Untuk acara pertama ini nanti akan disampaikan oleh selaku dari BNPB ini, dan nanti akan memberikan gambaran monitoring pada beliau Bapak Ali Samsuri. Saya persilakan untuk Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor, Ketua LPPM, dan tim monitoring KKN-DR tahun 2020 yang saya hormati, serta para DPL dan juga peserta KKN-DR 2020 yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengadakan monitoring oleh tim monitoring, bahwa kegiatan monitoring ini dilaksanakan pada pertengahan KKN, bahwa KKN sejak tanggal 18 Juli sampai sekarang kurang lebih sudah 22 hari, sudah 3 mingguan. Tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh adik mahasiswa, karena KKN-DR bagaimanapun harus dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN-DR 2020 ini. Waktu yang ditentukan untuk monitoring ini adalah Senin sampai dengan Jumat. Karena timnya terbagi menjadi 4 kelompok, maka kelompok-kelompok ini dibagi menjadi 4 juga. Jadi tim 1 memonitoring kelompok 1 sampai 25, dan dijadwal 1 hari adalah 5 kelompok. Dan di sini adalah tim 3 yang ada Prof. Nur Rakhid, ada tim monitoringnya, ada Prof. Nur Rakhid, ada Ibu Dr. Munifah, ada Bapak Dr. Asrul Yusuf, kemudian ada tim KKN dari LPPM. Tentu monitoring ini kita laksanakan untuk mengetahui kendala-kendala hambatan yang ditemui oleh adik mahasiswa selama pelaksanaan KKN ini, karena KKN ini berbeda dengan KKN sebelumnya. Seperti di awal, bahwa tema KKN-DR ini adalah moderasi beragama menuju peradaban masyarakat bermartabat dan sejahtera. Sudah di breakdown KKN kita, materinya kisah kepedulian COVID-19, bisa juga relasi agama dan sains, bisa juga moderasi beragama, bisa juga pendidikan dan dakwah keagamaan. Nah, mahasiswa bisa memilih topik-topik materi itu, kemudian dikemas sedemikian rupa dengan konten-konten kreatif. Dengan konten-konten kreatif, artinya bahwa bisa
apa ya, dijadikan sebagai produk karya, baik itu berupa iklan, vlog, podcast, tutorial, talk show, audio atau yang lain. Kemudian diunggah di Facebook atau Instagram melalui apa ya, akun yang telah dibuat bersama. Jadi Bapak Ibu DPL sudah diberikan apa namanya, linknya, baik Google Drive maupun akun YouTube-nya, sehingga bisa diketahui mahasiswa-mahasiswa kita dari masing-masing peserta sudah upload dan berapa subscribe-nya. Jadi bagaimana pelaksanaannya, tentu monitoring awal ini kita menekankan pada apa kendala yang dihadapi oleh peserta KKN, apa yang dihadapi oleh DPL, atau ada kendala-kendala lain, sehingga pelaksana perlu mengapresiasi terhadap kendala-kendala itu. Oleh karena itu kita mohon untuk kepada tim monitoring untuk memonitor pelaksanaan KKN ini sebagai bahan masukan untuk RPPM, bahwa program ini perlu didesain yang lebih baik lagi. Selama ini sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi kekurangan tentu tetap masih ada dan kita temukan. Dan mohon masukannya kepada tim monitoring, bukan hanya problem mahasiswa, tetapi bagaimana masukan terhadap LPDM ke depan, KKN model-model seperti apa yang bisa kita laksanakan supaya KKN kita betul-betul bisa terukur dan bisa memberikan manfaat baik kepada masyarakat, kepada mahasiswa maupun kepada lembaga, sehingga sinergi antara masyarakat, mahasiswa, dan lembaga ini menjadi satu kesatuan. Dan harapan saya, masukan-masukan itu nanti dicatatkan dengan baik oleh moderator, sehingga bisa kita selesaikan di LPPM bagaimana solusi-solusi atau kendala-kendala yang ditemukan pada monitoring pagi ini. Saya kira itu pengantar saja. Matur suwun kepada Bu Munifah, Prof. Muratin, kemudian Pak Asror serta semua mahasiswa yang telah berpartisipasi di dalam monitoring KKN hari ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata COVID monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Samsuri atas sambutannya dan pengalamannya. Selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring yang dalam hal ini kita ada 3 tim monitoring, yaitu ada Ibu Dr. Haja Munifah, kemudian ada Profesor Rahid, kemudian nanti dilanjut oleh Bapak Dr. Muhammad Asror Yusuf. Baik, langsung saja untuk pengarahan pertama sekaligus monitoring pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Munifah. Kepada beliau saya persilakan. Monggo Bu Munifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf ya karena saya sambil rapat ini di depan. Tapi ada ini ya yang kami hormati untuk seluruh penyelenggara dari LP2M dan Bapak Ibu DPR serta mahasiswa peserta KKN yang berbahagia, dan tak lupa untuk tim monitoring kelompok ini Prof. Hafid dan Pak Asror. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya belum bisa mengamati secara keseluruhan dari hasil kerjasama semua ya dari mahasiswa pertama. Nanti mungkin dari Pak Asror atau yang lain bisa sudah membuka tadi ya YouTube-nya. Tapi pada dasarnya perlu saya sampaikan di sini bahwa monitoring ini adalah proses proses memonitor yang memantau sehingga nanti untuk semua aspek ya, untuk semua ini baik kepada dosen DPR-nya, dosennya maupun kepada mahasiswanya.
Sehingga nanti saya berharap dari hasil monitor yang sudah berjalan 2 minggu lebih ya, hampir separuh jalan ini, 1 bulan ya bahkan ya sudah separuh jalan ini, nanti bisa menemukan beberapa hal yang kita keluhan-keluhan dari semuanya atau kendala-kendala, sehingga nanti dari sisa waktu yang ada ini kita bisa ngasih masukan-masukan yang terbaik. Terus yang kedua, sebagaimana tema dari KKN kita hari ini ya, dan dari 4 materi yang ada, yaitu kepedulian COVID, relasi agama dan sains, moderasi beragama dan pendidikan dan dakwah. Pintas saya melihat dari model-model kegiatan yang di mahasiswa lakukan. Saya evaluasi ke mahasiswa dulu ya. Sepintas saya melihat, maaf belum saya lihat secara detail ya jadinya, bisa saya lihat semuanya karena banyak sekali ya. Dari 4 tema yang ada itu, yang mayoritas yang saya lihat itu adalah banyak ke sosialisasi COVID dan ngaji online. Dan menurut saya ini, tapi karena ini masih belum maksimal mungkin ya, belum selesai, laporannya belum selesai, masih laporan. Jika ada ini, saya ngasih masukan ini, terutama untuk yang ngaji online, itu mayoritas itu adalah yang ngaji malah bukan pesertanya, yang ngaji malah teman-temannya, gitu ya. Artinya seakan-akan mahasiswa hanya sebagai penyelenggara saja. Walaupun ada juga sih yang dia juga yang ya, tapi mayoritas jadi hanya sebagai penyelenggara saja. Maka alangkah baiknya jika program pengabdian ini benar-benar mahasiswa yang mengabdi, pengabdian yang mengabdi artinya yang walaupun berupa ngaji online, tapi yang mahasiswa tersebut yang ngaji. Karena semua sederhana ada masalah atau perbedaan ada masalah. Tidak harus segmennya itu tidak harus segmen masyarakat yang tua atau apa enggak. Jadi ngaji online itu kan bisa segmen itu maksudnya apa ya, masyarakat atau objek yang sama kasih pengajian itu kan bisa macam-macam ya, tidak harus orang-orang yang pintar-pintar gitu. Jadi Anda pilih saja, misalnya tempatnya untuk anak-anak ya nggak apa-apa ngaji online, tapi sasarannya harus anak-anak, sehingga materi atau kompetensi yang harus sama miliki tidak harus terlalu tinggi, sehingga rasa percaya dirinya juga tinggi. Itu untuk yang ngaji online. Kemudian tapi nanti kita sudah dikasih masukan ya untuk dari dosen-dosen pembimbing masing-masing. Jadi saya hanya memonitor beberapa hal yang berkaitan dengan model-model kegiatan. Intinya begini, karena ini masih baru berjalan separuh waktu ya, nanti akan saya lihat lagi secara detail di di linknya. Ini saya hanya masih ngasih masukan secara umum aja. Dan juga mohon maaf jika nanti mungkin masukan saya ini juga belum mempertimbangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian yang kedua tentang sosialisasi COVID. Menurut saya sosialisasi COVID ini juga model kegiatan yang sosialisasi COVID ini akan lebih bagus manakala juga dikaitkan dengan institusi kita, institusi keagamaan kita, institusi keagamaan kita. Jadi kita tidak hanya melihat dari aspek kesehatan saja ya, tapi juga melihat dari sisi sudut pandang dari Islam itu ya. Dari sisi apanya ya yang jelas, sehingga memaknai akan beda manakala sosialisasi COVID ini dari mahasiswa non IAIN dengan mahasiswa yang IAIN. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi tepat guna, saya pikir ini bisa fleksibel ya untuk semua prodi, untuk semua kegiatan, untuk semua paket program. Monggo saya hargai itu ya, saya lihat juga ada beberapa yang menarik. Kemudian diskusi online. Nah, diskusi online ini kayaknya juga belum, kalau saya tadi belum banyak melihat tentang diskusi online ini. Karena itu belum saya ketemu tadi ya, tapi mungkin saya masih belum melihatnya. Tapi ini juga akan bagus manakala ada yang memakai dari semua kelompok 51 sampai 5. Itu untuk beberapa program yang menurut saya perlu diperbaiki ya, perlu ditingkatkan, karena bicara
monitor itu bisa memperbaiki, bisa meningkatkan, ya, dan bisa membuktikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa namanya, untuk masalah beberapa komunitas yang saya lihat dari ini, harusnya kan banyak orang ya, jadi tapi saya nggak tahu apakah mulai berubah banyak ini itu yang kelompok kita ARD nanti ya, kayaknya kebanyakan saya dari 5 kelompok itu pesertanya kan banyak gitu ya, ternyata hari ini cuma sedikit. Apakah ini memang hanya perwakilan atau bagaimana? Saya kurang tahu. Ini juga harus ada apa ya, harus ada kontak. Apakah ini memang sudah sedikit ya? Hari ini yang saya lihat kan hanya berapa ini? Hanya sekitar 25 orang. 50 orang ya, 50 orang dengan tim ini. Apakah ini sudah ikut semua atau tidak? Karena memang untuk mengontrol apa namanya, mengontrol kegiatan ini juga artinya harus ada gini ya, walaupun ini online, tapi kontrol atau standar harus tetap dilakukan dengan baik oleh P2M maupun oleh dosen pendidik anak. Itu yang kedua ya. Kemudian yang terakhir begini, di sini saya sebagai pimpinan ini ya, saya tidak bisa sebagai monitor, sebagai pimpinan misalkan dari Bapak Ibu P2M atau DPR atau mahasiswa, jika ada kendala-kendala yang memang harus ditangani atau yang harus ditangani monggo ya, monggo kita disampaikan saja biar nanti akan segera bisa ada solusi yang terbaik. Jadi kami dari Rektorat memberikan himbauan ini karena memang ini awal atau pengalaman pertama, sehingga kami juga menyadari jika masih banyak kendala-kendala itu. Tetapi saya yakinkan bahwa kendala-kendala ini bukan hanya menjadi masalahnya P2M, DPR atau mahasiswa, tapi insya Allah dari kami juga akan mencoba memberikan bantuan solusi yang memang mungkin itu ada di wilayah kami. Saya pikir itu saja Pak Ali, Mas Rosid ya, terima kasih untuk awal. Nanti selanjutnya mungkin dari beberapa teman nanti ada keluhan-keluhan yang bisa disampaikan atau apa hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, dan nanti baru kita tindak lanjuti bersama-sama sehingga nanti di akhir KKN tanggal 31 Agustus nanti apa yang kita inginkan semuanya bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mika atas arahannya. Untuk selanjutnya arahan dari tim monitor yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Asrul Yusuf kepada beliau. Saya persilakan. Monggo Pak Asrul. Pak Asrul. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertama-tama melanjutkan dari yang disampaikan tadi ya. Saya ingin bertanya. Ada beberapa tema yang memang kelihatannya belum apa namanya. Misalnya begini, tema apa menggunakan masker itu ya, memakai masker. Nah itu kalau misalnya edukasinya itu seperti apa namanya, cara menggunakan masker secara sederhana ya, itu saya kan sudah banyak ya, sudah banyak di konten-konten seperti itu, sudah banyak di internet. Nah sekarang PR-nya bagaimana dari tema menggunakan atau memakai masker itu ditambahi supaya ada perbedaan yang sudah umum ya disampaikan di misalnya begini, nanti dilihat dari soal kesopanan, misalnya juga dilihat dari
apa namanya bahan gitu ya. Jadi yang pertama kontennya itu mungkin saya bilang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Terus kalau mungkin kalau apa namanya, maksud saya kalau pertama kan kontennya, yang kedua kan teknologinya mungkin agak susah ya, karena ya kita ini nggak ahli di situ ya. Tapi kalau dari kontennya itu saja yang pertama yang saya cermati itu banyak yang tidak menggambarkan ada satu keilmuan di situ. Misalnya sekarang menggunakan dari perspektifnya teman-teman di pendidikan itu menggunakan masker dia perspektifnya di psikologi bagaimana. Nah itu jadi ada muatan tambahannya dari sekedar pemakaian masker, dan itu banyak sekali. Oleh karena itu yang kedua begini Pak, yang kedua menurut saya tema-tema itu harus direkap ya, harus diklasifikasi ya, harus diklasifikasi dari berbagai kelompok itu. Kemudian dari satu tema yang sama, saya tadi itu membaca lebih dari 10 konten ya tentang bagaimana menggunakan masker yang benar ya. Itu nanti katakanlah dari sekian kelompok itu nanti ada berapa puluh tema yang sama, nanti itu dijadikan satu lalu dievaluasi dalam satu kelompok itu supaya kita membandingkannya itu antar tema. Kalau nanti berklasifikasi itu ya tidak bisa fokus menilai mana yang konten yang sudah bagus, mana yang belum, karena di antara itu ada yang bagus dan yang belum. Nah, terus sama dengan Bu Munita tadi soal pengajian online atau edukasi, itu sebaiknya memang mahasiswa sendiri ya yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan orang lain itu kan nanti jadi ego saja, jadi sebaiknya mahasiswa sendiri. Saya tertarik dengan beberapa konten yang mencoba melihat atau memotret dari lingkungan yang masing-masing. Jadi itu kan sangat faktual ya. Misalnya dia memotret bagaimana pendidikan anak-anak di lingkungannya saat pandemi. Itu menarik sekali. Nah, kalau saya lebih suka itu daripada misalnya pengajian tapi melibatkan yang ngaji orang lain ya. Itu lebih suka bagaimana mahasiswa itu memotret lingkungannya masing-masing, problematikanya apa, lalu nanti solusinya bagaimana. Gitu. Yang sekarang kan misalnya soal pulsa anak-anak belajar, soal yang satu mereka cuma satu orang. Jadi itu yang saya lihat kurang. Sudah ada satu dua tapi belum banyak. Apa namanya? Satu kegiatan untuk memotret lingkungannya, kemudian mencarikan solusi. Kalau lingkungannya masing-masing kan nggak ada masalah, tidak perlu pergi jauh-jauh. Nah itu soal apa namanya keterlibatan aktif mahasiswa itu sangat diperlukan dalam KKN, bukan sekedar sebagai fasilitator atau sebagai inisiatif dirinya sendiri harus apa namanya terlibat dalam penyelesaian masalah itu ya. Nah dari konten YouTube, jadi catatan saya ada dua hal lagi. Yang pertama, sebagian konten-konten yang datar, yang belum banyak makna, itu nanti apa ya bisa dicermati lagi ya. Tapi lebih persisnya itu kalau sudah dikelompokkan antara satu tema itu bisa lihat mana yang sangat dan mana yang sudah bagus. Terus yang kedua adalah sebaiknya nanti
tayangan YouTube itu menggambarkan di kegiatan diri sendiri mahasiswa, bukan dari orang lain ya. Nah, terus yang saya tadi itu mau buka yang dokumen itu kok 1-2 masih belum bisa. Ya, ada juga yang dimasuk dengan busuk. Jadi prinsipnya menurut saya tema-tema yang sudah dilaporkan itu diklasifikasi lah supaya nanti mudah untuk dibedakan sehingga kita bisa memilih lagi mana yang bagus, mana yang belum. Saya kira itu dulu sementara, dan selamat kepada teman-teman yang sudah mencoba bikin kontennya. Itu saya kira sudah satu upaya yang luar biasa. Itu dulu Pak Rosa. Oke, baik, terima kasih Pak Asron atas arahannya. Untuk pengarahan yang ketiga yaitu Prof. Ali, tapi sebelumnya beliau kelihatannya belum hadir di tengah-tengah kita. Tapi kita buka dulu untuk Bapak dan Ibu DPR barangkali selama membimbing teman-teman KKN, barangkali ada kendala yang perlu disampaikan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan atau bisa di-share dalam acara monitoring pagi hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu untuk para Bapak dan Ibu DPR bisa menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Monggo Pak Ali. Jadi sekarang kita monitoring dari kelompok 51, 52, 53, 54. Jadi barangkali sebelum ke mahasiswa, barangkali Bapak Ibu DPR ada kendala sehingga bisa kita selesaikan bersama. Kalau menyangkut dengan LPPM, maka LPPM akan berupaya bagaimana kendala ini bisa terselesaikan. Google Drive yang sudah dikumpulkan, memang ada yang sudah penuh, semua mahasiswa membuat link yang distorkan ke Google Drive DPL. Ada juga yang masih belum lengkap, misalkan anggotanya ada 15, kemudian masih ada 9, atau masih ada separuh. YouTube-nya juga begitu, ada yang sudah ada yang belum. Saya kira ada kendala-kendala yang didapati sehingga belum bisa melakukan itu. Barangkali teknisnya nanti DPL yang lebih banyak tahu. Kemudian subscribe yang disyaratkan oleh PPM 500 misalkan, kemarin sudah kita cek, ada yang sudah sampai 250 baru 3 hari, ada yang sudah 3 minggu tapi masih hanya 15 subscribe. Nah ini kan berarti kendala-kendala teknis. Saya kira perlu disampaikan juga, barangkali DPL ataupun nanti setelah DPL mahasiswa ada kendala-kendala yang bisa diselesaikan. Saya kira itu Pak Rosin. Baik, oke, baik Pak Ali, terima kasih. Saya kira kita mulai dari 51 dulu ya. Pak Alim Khairi, barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan selama KKN berlangsung. Oke, Pak Ali, Pak Alim Khairi sepertinya belum connect ya. Oke, monggo Bu Thayyibah, Ibu Thayyibah dari kelompok 53. Maaf, ini sambil nguji skripsi Pak. Oh, nggih, Bu Thayyibah. Nggih. Jadi selama ini saya kira tidak ada banyak hambatan. Cuman mungkin hambatannya justru dari saya pribadi, kadang tidak sempat ngecek rutinitas laporan mahasiswa ya, karena banyaknya kesibukan. Terus kemudian juga kadang tidak langsung bisa merespon kalau mahasiswa bertanya itu. Cuman
sampai sekarang itu saja sih Pak kendala yang paling yang saya rasakan. Terus kemudian kalau masalah subscribe dan apa namanya follower ya, barangkali memang butuh waktu Pak. Kalau apa namanya untuk bisa mendapatkan 500 itu saya kira kita perlu waktu banyak pada mahasiswa. Untuk sementara itu Pak Rosid, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Tayyibah. Pak Ilham juga udah kontak ya. Oke, Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sama sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bu Thayyibah tadi. Jadi kami tidak menemukan kendala yang signifikan. Itu yang terpenting subscribe yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk bisa kerjasama dengan teman-temannya, saling meraih gitu loh, agar supaya mendapatkan banyak dan jauh lebih aktif daripada sebelumnya. Karena ini sudah separuh jalan ya, diharapkan sesegera mungkin untuk memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPDUM. Jadi saya tidak menemukan kendala yang berarti, oleh karena itu semuanya baik-baik saja. Matur saya. Oke, baik Pak Imam. Matur suwun atas partisipasinya. Jadi pada intinya bagaimana yang disampaikan oleh Bu Eva, kemudian Pak Imam tadi memang tidak ada kendala. Cuman karena kita dari LPDUM memakai 5 bisa kerja waktu. Baik, untuk selanjutnya monggo langsungkan Pak Huda, barangkali. Ya. Monggo Pak Huda. Oke, terima kasih atas waktunya. Beberapa pantauan yang saya pantau dari kelompok 52 ya. Ini kendalanya kan belum sosialisasi sampai misalnya minggu kedua itu belum sosialisasi. Ada yang sudah dari awal sudah sosialisasi ke pihak desa, misalnya ke kepala desa. Ada sebagian yang sosialisasinya itu ke Pak RT. Harusnya kan ke atas dulu ya, ke desa gitu. Nah ini memang kendalanya karena kalau sendirian gitu memang agak sungkan gitu. Jadi sungkan untuk silaturahim ke pihak desa. Itu kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan konten video ini, ada beberapa mahasiswa yang memang masih baru ya, belum bisa membuat video atau bagaimana. Jadi ini masih mencoba untuk mencari konsep yang baik tentang cara membuat video, Pak Ali. Jadi untuk konten video ini yang pertama, ada beberapa kesulitan yang dialami oleh mahasiswa terkait dengan cara membuat video. Jadi memang dari LPDUM kan tidak membuat tutorial cara membuat video Pak ya. Jadi anak-anak itu membuat apa istilahnya itu? Membuat mencari informasi sendiri di YouTube terkait dengan cara membuat video yang baik. Ini kan membutuhkan waktu Pak. Jadi harusnya video itu sudah selesai misalnya minggu yang kemarin, karena memang harus mencari informasi sendiri, membuat video sendiri. Itu kendalanya. Kemudian kendala yang berikutnya paketan Pak. Paket data ini. Beberapa mahasiswa ada yang kehabisan paket data, sementara menunggu dari LPDUM belum cair, belum turun. Paket datanya belum turun. Jadi ini kendala. Harapannya paket data dari kampus atau dari LPDUM ini segera dicairkan. Jadi anak-anak juga bisa lebih leluasa untuk mengupload videonya gitu Pak. Nah itu harapan dari para mahasiswa. Karena ada beberapa yang kendalanya di situ. Terus kemudian yang berikutnya tentang pelaporan ya, tentang pelaporan. Mungkin dari LP2M itu bisa men-share dari beberapa kelompok yang lain yang laporannya betul-betul fix, sehingga di-share ke grup-grup DPR yang nanti akan kita share ke anak-anak. Oh ini loh contoh laporan yang sudah betul-betul baik dan baku yang di-ACC oleh LP2M.
Karena sementara ini ACC kita ya sebatas pemahaman dari DPL. Misalnya pemahaman saya seperti ini, saya akan seperti ini. Jadi masih sebatas pemahaman yang terbatas dari masing-masing DPL aja. Ya mungkin itu beberapa kendala yang kita alami di lapangan. Matur nuwun Rasid Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Rasid belum di mute. Oh, iya. Baik, terima kasih. Saya ulangi, terima kasih untuk Pak Huda atas masukannya. Ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi. Barangkali ini Pak Ali Samsudin terlebih dahulu ya, selaku dari LP2M. Terutama nanti terkait dengan paket data. Kapan ini paket data bisa kita digunakan oleh mahasiswa Pak Ali. Kemudian konsep laporan yang baku. Barangkali kalau dari LP2M ada contoh konsep yang baku atau dari DPL lain dan lain sebagainya, mungkin bisa di-share ke teman-teman DPL yang lain. Saya kira itu Pak Ali bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Rasid. Sudah banyak masukan-masukan dari tim monitoring. Bu Munima tadi terkait dengan nilai-nilai keagamaan belum masuk, kemudian banyak yang ngasuhnya dari luar bukan dari dalam, hanya sebagai itu saja. Lebih baik kalau ngasuhnya dari dalam, barangkali begitu. Terus dari Pak Asron masukannya terkait dengan klasifikasi. Saya kira masukan yang sangat penting sehingga bisa dibandingkan topik yang sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi lebih banyak masukan pada konten-konten dari tim monitoring. Kalau konten ini saya kira peserta juga harus memperhatikan tidak hanya proses upload ke YouTube, tidak hanya proses bagaimana ngelingkan ke Google Drive, tapi muatan-muatannya harus bernilai baik, artinya ada muatan-muatan keagamaan dan lain sebagainya. Terkait dengan kuota sudah diajukan oleh LPDM, saya nggak tahu nanti Bu Warek juga nanti kalau sudah ACC barangkali bisa segera dicairkan. Tapi prosesnya tidak hanya di Warek 2 tapi juga melalui KPKM. Jadi memang perlu agak panjang. Biasanya begini memang ada di akhir-akhir baru bisa cair. Jadi mohon maaf ke teman-teman belum bisa dalam waktu sekarang ini, barangkali perlu waktu proses ini. Kemudian terkait dengan contoh-contoh Pak Huda ya, sudah beberapa kali Pak Ketua LPPM maupun Pak Kapus bukan hanya dari dalam tapi dari perguruan tinggi lain di-upload di grup DPR itu ini loh, dari kelompok lain yang barangkali kita bisa beristihad. Kalau saya mengamati teman-teman sudah baik, artinya YouTube-nya sudah ada yang subscribe-nya sudah banyak, sudah variatif, vlog-nya, kemudian player-nya juga sudah baik. Cuma tadi masukan tim monitoring kontennya yang perlu dipertajam dari sisi keagamaan atau dari sisi keilmuan program studi masing-masing, karena akhirnya ya tentu basic keilmuan dari mahasiswa ini juga mempengaruhi terhadap konten yang ditampilkan player atau YouTube atau yang lain. Jadi contoh kalau dari dalam saya kira sudah beristilah masing-masing. Kalau bisa dilihat ada yang sudah bagus, ada yang sedang, ada yang belum. Barangkali yang belum tadi kendala kuota atau apa ya, nanti bisa dikomunikasikan. Ada juga kelompok yang Google Drive-nya belum ada linknya ke peserta. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa anggotanya 15, ternyata yang link masih 9, masih 8, yang lain belum. Jadi apa yang dilakukan teman-teman ini belum nge-link ke Google Drive-nya DPL. YouTube-nya sudah ada yang satu mahasiswa sudah bikin 3, 4, ada yang masih 1 belum. Kayaknya belum ini menurut saya harus segera mengkaryakan, memproduksi karya
YouTube-nya atau vlog-nya atau yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Belum nanti ke peserta KKN. Namun Pak Rosid, Pak Ali ada Oke, terkait dengan jumlah subscriber, view dan like itu Pak. Jumlah subscriber, view dan like. Oke. Apakah harus dipaksakan dapat 500 atau nanti yang penting ketika nanti penutupan closing acara KKNDR ini mahasiswa dapat berapa dari itu aja. Jadi dapatnya berapa nanti yang kita nilai atau gitu, atau harus dipaksakan harus mencapai 500. Karena sebagian besar ini agak kesulitan kalau memang mencari subscriber yang 500 dalam rentangan waktu 45 hari ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung, memang ada beberapa kesulitan yang dialami oleh mahasiswa terkait dengan cari subscribe, kemudian view dan like. Memang harusnya bisa kolaborasi masing-masing kelompok ya, tapi komunikasi masing-masing kelompok ini kayaknya tidak berjalan lancar Pak, karena tidak saling kenal itu mungkin, jadi tidak mau mensubscribe. Oke, jadi apakah harus harus mencapai 500 ataukah sedapatnya gitu Pak? Oke, matur nuwun itu aja. Oke, langsung ya. Siap. Oke, jadi memang harapan dari panitia LPPM begitu Pak Uda. Jadi mahasiswa ada upaya untuk mencapai 500 subscribe atau likes gitu ya. Jadi target itu kalau memang sudah terbiasa berselancar di dunia begitu mudah. Makanya perlu teman banyak, perlu relasi banyak. Ada juga yang kesulitan. Saya lihat ada satu kelompok itu sudah saling subscribe dengan temannya, tapi karena temannya cuma 38, akhirnya sudah berapa minggu masih 38. Dan itu sama, satu kelompok 38 semua. Barangkali perlu keluar dari kelompok itu untuk mensubscribe. Kemarin ada teman-teman DPL yang begini caranya. Mensubscribe itu pinjam HP-nya teman, dibuka sendiri, kemudian di-subscribe tanpa yang izin subscribe gitu ya. Caranya begitu sehingga subscribe-nya banyak, pinjam HP teman, buka sebentar subscribe. Kan dengan akun yang berbeda akan bertambah. Jadi saya kira 500 menurut panitia, menurut pelaksana ini juga bukan harga mati. Artinya DPL punya penilaian yang lebih komprehensif, bukan hanya melihat subscribe, tetapi juga melihat konten, juga melihat kesungguhan, juga melihat manfaat dari apa yang dilakukan. Jadi saya kira bukan satu-satunya parameter penilaian. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisinya. Jadi saya kira DPL lebih tahu bagaimana kondisi peserta didiknya, ini bagaimana apa yang dilakukan. Jadi lebih komprehensif. Gitu Pak Tuhan. Ya, betul. Standar yang kita minta barangkali di lapangan yang lebih tahu DPL. Oke, matur suwun, Pak Rosid. Terima kasih Pak Armi, Pak Gita. Saya kira cukup jelas ya. Kemudian terkait dengan paket data, kebetulan ini langsung langsung dari Bu Arif juga Bu Nifa. Monggo Bu Nifa. Oke, sekarang saya ini Pak, sebentar ya, saya keluar dulu. Maaf, terus kan untuk yang paket data yang KKN, saya belum menerima Pak, maksud saya belum menerima dari LPDM. Tapi kalau yang paket, apakah memang ada program sendiri ini, ya? Apakah memang program yang dari institusi? Kan dari kampus kan juga ada, tapi nanti akan kita berikan pada waktu kuliah akhir, yaitu sekitar bulan September lah gitu ya, karena akhirnya kuliah September. Tapi untuk yang KKN ini, berarti kan harusnya, apakah berarti nanti mahasiswa yang KKN ini dapat 2 kali, jadi untuk KKN sendiri sama untuk yang yang untuk perkuliahan. Kalau memang dapat 2 kali, karena ini bagian dari KKN, ini bagian dari proses perkuliahan sendiri untuk KKN, program KKN sendiri, nanti akan saya coba itu dikeuangan ya sudah sampai mana, karena kalau KKN sudah selesai
selesai kemudian belum bisa kan ya saya percuma gitu kan paket itu. Mohon klarifikasi dulu Pak Ali, apakah memang ada sendiri dan berapa rupiahnya? Terus terang saya kurang tahu. Gimana Pak Ali? Kemarin Pak Kapus Pengabdian sudah mengereng Bu. Jadi jumlah KKN sekian, kemudian jatah sebagai ganti prasarana KKN itu kan untuk kuota ini. Jadi mahasiswa dituntut untuk upload apa hasilnya melalui internet ini. Termasuk DPL-nya juga kemarin sudah dibuat. Jadi kita inventarisir nomor HP dan juga nomor nomornya DPL dan anggota sudah. Saya kurang tahu prosesnya sampai di mananya Pak Kapus itu yang tahu Pak. Nah itu berarti saya juga kurang tahu ya, mohon maaf mungkin di mana, tapi yang jelas begini, kalau misalnya kita kerjasama ya bisa dengan langsung Indonesia, bisa dengan dengan tergantung ya nomornya bisa diidentifikasi di Indonesia atau dengan Telkomsel. Nah nanti nomor itu kita serahkan kepada yang bersangkutan. Jadi kita enak, nanti nomor itu kita serahkan ke masing-masing provider itu dengan nilai berapa gitu Pak. Dengan nanti kontrak kita itu langsung dengan provider, jadi enak gitu ya. Jadi jangan tinggal menyerahkan nomor-nomor itu tadi mungkin perlu diklasifikasi ya, mana yang Telkom, mana yang besar misalkan atau mana yang kecil, dan nanti kita ada MOU atau ada semacam kontrak gitu ya antara kampus kalau saya misalnya JPPK dengan dengan provider. Tapi sampai hari ini saya belum menerima itu. Jadi monggo nanti misalnya kampusnya mungkin ya nanti Pak Ali sebagai sekretaris ketua bisa ditindaklanjuti, karena kalau tidak seperti itu juga mungkin saya nggak tahu gitu ya, saya nggak tahu. Jadi nanti dan ini akan aman jika diberikan berupa data langsung, bukan diberikan berupa uang. Karena nanti LPG-nya harus berupa pakai data yang isinya nanti langsung dari rekanan provider itu ke kami. Betul Pak, jadi nanti mohon maaf karena dan mungkin teman-temannya sampai hari ini belum ini ya padahal sudah waktunya upload dan sebagainya. Dan kalau sudah fix nomor-nomornya sudah jelas dan nanti insya Allah bisa cepat segera kita tidak lanjuti. Nanti kasusnya Pak Menteri mungkin bisa komunikasi dengan keuangan. Saya akan sampaikan ke keuangan. Terima kasih. Oke, siap, Pak Turun. Oke, Pak Turun, komunikasi. Dan oke. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Munifah. Selanjutnya untuk Pak Kantor, barangkali ada tambahan terkait dengan beberapa kendala tadi yang sudah dialami oleh beberapa DPL, terutama tadi sosialisasi ya, karena mahasiswa kadang karena ini dilakukan individu maka ada sifat tanggung ya, untuk melakukan sosialisasi KKN. Kemudian konten video saya kira teknis, bagaimana cara membuat dan lain sebagainya, mungkin barangkali tutorial banyak. Monggo Pak Asrul. Terima kasih. Saya mau tanya dulu. Ini mahasiswa ini yang wajib gasnya itu berapa? Yang wajib ikut 5 kelompok Pak. 5 kelompok, kalau satu kelompok ada 15, berarti 15 kali 5 sekitar 75 mahasiswa. Jadi bukan, saya satu anak itu harus produknya apa yang paling wajib? Gitu. Jadi mahasiswa itu membuat 2 laporan, jadi laporan mingguan dan laporan akhir. Laporan mingguan itu berisi tentang apa kegiatan selama 1 minggu itu. Jadi ada jurnalnya, kemudian ya paling 1 minggu itu buat vlog atau YouTube atau audiovisual begitu yang bisa diunggah di internet begitu. Yang wajib satu ya, mengunggah ke internet Di akhir ya minimal 1 bayar. Jadi ada beberapa yang wajib Pak.
Jadi minimal di akhir ya, minimal ada satu jurnal ilmiah standar, kemudian satu flyer, satu audiovisual, kemudian 2 karya ilmiah pilihan. Itu maksudnya. Jadi kan ini begini Pak, menurut saya banyak baca lagi ya. Ada jurnal ilmiah, Ya, ada flyer, ya, ada YouTube gitu ya. ya. Nah, saya melihatnya kan begini, yang ini tidak berlaku untuk semua Mas. Maksud saya tidak, komentar saya tidak generalisasi untuk semua mahasiswa ya. Karena saya bilang sebagian juga sudah bagus. Cuma yang sebagian yang lain itu kan, misalnya flyer lah. Flyer itu rata-rata kan masih ya memang sulit ya, tidak semua ahli flyer rata-rata masih tidak belum bisa juga gitu. Menarik juga. Terus kalau jurnal saya belum lihat Pak, karena kok saya dari lapangan cek belum ketemu jurnal ilmiah. Untuk yang itu sudah kita pelajari lagi. Nah tadi saya itu begini, memang semuanya itu wajib dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Cuma kalau masing-masing tugasnya di like bagus, terus YouTube harus bagus, video harus bagus, kemudian jurnal harus bagus, itu kira-kira mungkin apa enggak? Nah, bagaimana kalau menurut saya nanti ini produk akhir itu masing-masing mahasiswa itu harus membanggakan. Kalau dia tidak membanggakan jurnalnya, maka dia membanggakan video YouTube-nya. Kalau enggak dia membanggakan flyernya. Itu kalau usulan saya begitu untuk depannya kemudian akhir. Jadi anak-anak harus merevisi salah satu dari karya-karyanya agar lebih bagus gitu ya. Ya. Jadi satu grup itu saya lihat ada 3 video yang bagus Pak, 4 video yang bagus, yang lain ya mungkin standar gitu, 4 video itu bagus. Nah, mungkin anak yang demikian ini bisa mendalami videonya gitu, supaya modelnya direvisi lebih lagi. Saya begitu, itu saja. Kalau masalah prosedur perizinan kan saya tidak tahu ya. Sepertinya kalau KKN, JN ini kan tidak ada prosedur perizinannya. Saya kira itu saja Pak Ali. Oke, Pak Asraf, terima kasih. Pak Rosid. Terima kasih Pak Asraf. Baik, tadi sudah dari DPR, kemudian kita menginjak ke teman-teman mahasiswa. Barangkali ada sesuatu yang ditanyakan atau sesuatu yang perlu disampaikan. Silahkan langsung angkat tangan dengan cara video diaktifkan. Saya buka 3 penanya barangkali. Monggo teman-teman mahasiswa. Sebentar Pak Rosid. Monggo Pak Ali. Di kelompok 55 ini kayaknya belum lengkap. Artinya Google Drive yang terisi hanya ada 1 atau 2. Artinya mahasiswa yang belum link. Ini adalah problem kelompok 55 misalkan gitu. Kelompok 54 ada YouTube hanya berapa begitu. Jadi kelompok 52 yang linknya sudah lengkap, jadi ada 1 sampai 15. Kelompok 51 ada 1 sampai 9 yang link di Google Drive-nya. Artinya yang belum lengkap ini supaya melengkapi, supaya LPPM juga bisa mengontrol kegiatan mahasiswa di luar. KKN ini adalah dituntut untuk kreatif. Kalau KKN kemudian tidak ada yang diperbuat sama sekali, tidak ada yang bisa dilaporkan, saya kira LPPM juga sulit untuk mengontrol kegiatan ngapain gitu, apa hasilnya gitu kan nggak bisa dilihat. Sehingga
yang bisa dilihat oleh LPPM adalah dari link ini. Dan link ini bisa dilihat apa yang dimuat, apa yang dilakukan, sehingga ini adalah bahan evaluasi bagi pelaksana KKN. Jadi supaya bisa terukur. Jadi yang masih minim kelompok 55 pas sudah banyak, sudah 14 juga. Kelompok 53 ini juga masih ada 9 yang ada linknya, yang lain belum. 52 banyak, 51 hanya ada 7 atau berapa ini. Saya kira ini perlu kita klarifikasi ke yang bersangkutan kepada mahasiswa. Kenapa belum membuat link pada DPL sudah memfasilitasi itu? Terima kasih Pak Rosid. Sama-sama Pak Ali. Terima kasih atas koreksinya. Bagaimana ini teman-teman mahasiswa? Sekali lagi saya tawarkan kepada teman-teman kalau ada yang ditanyakan, ada yang perlu disampaikan selama KKN berlangsung, kita buka 3 nanya, monggo. Pak, saya mau tanya. Saya dari kelompok 51. Iya, silakan. Tanya, sebutkan namanya. Saya Norman Al-Farisi dari kelompok 51. Mohon maaf Bapak, saya mau bertanya. Ini terkait tempat pelaksanaan KKN. Kebetulan gini Pak, kemarin saya melaksanakan KKN daerah itu dari rumah saya di Gresik. Nah kebetulan untuk bulan ini saya ada panggilan kerja ke Kediri. Apakah saya boleh untuk memindah alokasi saya itu ke Kediri? Terima kasih Pak. Oke, cukup Mas Almarisi. Cukup. Oke, saya kira langsung kita tanggap saja, monggo Pak Ali. Saya kira ini. Oke, terima kasih Pak Rosid. Mas siapa tadi namanya? Al-Farisi. Norman Al-Farisi. KKN DPR ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melaksanakan KKN ini. Saya kira dimanapun posisi itu tidak akan mengurangi terhadap tugas yang harus dilaksanakan. Di rumah monggo, ketika pindah ke Kediri monggo. Yang tidak boleh adalah merubah topik yang sudah ditentukan. Temanya 4 tadi itu ya sudah tentang itu, di mana saja saya kira bisa. Sampai pindah ke Kediri 1 bulan, terus tinggal 2 minggu pindah lagi. Yang penting KKN tetap dilakukan dengan tema-tema itu dan tugasnya bisa dilaksanakan. Saya kira tidak masalah. Yang penting tugasnya tetap dilaksanakan. Kalau pindah karena kerja kemudian tidak mengerjakan KKN itu yang tidak bisa. Tetap harus mengerjakan. Topiknya monggo disesuaikan. Kalau tempat saya kira tidak ada aturan tempat harus di sini nggak ada. Boleh di mana saja. Yang penting tugasnya tetap jalan. Itu Mas Norman ya. Oke, itu teman-teman. Terima kasih. Oke, jelas ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Vena. Pak, saya mau tanya, dalam YouTube apa harus dengan subscribe 500? Sedangkan YouTube punya sistem jika hanya saling subscribe maka subscribe akan dihapus. Ya, ini halo Pak Ali. Gimana Pak? Gimana? Ini ada pertanyaan terkait dengan tadi subscribe 500. Bagaimana Pak Ali? Perlu dikuatkan kembali barangkali. Saya mau tanya dalam YouTube apa harus dengan subscribe 500 dengan YouTube sistem jika hanya saling subscribe maka akan dihapus. tapi ada waktu tertentu. Saya kira KKN kita 45 hari. Kalau memang dalam 45 hari bisa mencapai 500, saya kira itu adalah poin plus yang bisa yang bisa diapresiasi oleh DPL. Tetapi ketika kurang, ya 45 hari saya kira belum terhapus lah, masih bisa dilacak jejaknya dan video itu masih bisa didokumentasikan. Makanya kita perlu link
agar LPPM bisa mendokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Kelompok ini kegiatannya ini masalah subscribe saya kira keperluan administratif dan keperluan penilaian saja. Yang terpenting adalah dokumen itu menjadi dokumen LPPM bahwa KKN tahun 2020 itu kondisinya begini dan ini loh hasil teman-teman, sehingga bisa didokumentasi dengan baik secara digital. Masalah subscribe saya kira hanya keperluan administratif sebagai tolak ukur bahwa apa yang dibuat itu menarik atau tidak. Tetapi yang lebih penting adalah dokumen itu bisa tersimpan dengan baik di LPPM. Bila perlu LPPM punya apa ya, digital apa Pak? Ya, dokumen itu sudah terdokumentasi secara otomatis di e-digitalnya LPPM. Oke. Siap. Nggih, saya kira jelas nggih, Mbak Vena. Dan kalau memang tidak ada yang ditanyakan kembali, barangkali monitoring pagi hari ini kita cukupkan dan kita lanjutkan ke monitoring yang akan datang. Saya kira begitu teman-teman semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada tim monitoring, kepada Bu Munifa, Pak Asro dan Prof. Akid yang pagi hari ini belum bisa gabung. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ali sudah mendampingi teman-teman monitoring pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri acara pagi hari ini, terlebih dahulu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.